Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Santoso dari kelas 4A dengan NIM nomor induk mahasiswa 210900069. Kali ini saya membuat sebuah video untuk memenuhi nilai ujian tengah semester 4 mata kuliah pemrograman web 2, di mana diharuskan untuk membuat sebuah website Laravel PHP framework yang harus menyelesaikan sebuah masalah tertentu. Jadi sebuah website Laravel yang saya buat bernama Sipilma, yaitu sebuah aplikasi website mengandung sistem pendukung keputusan menggunakan metode AHP, Analytical Hierarchy Process AHP. Kenapa saya menggunakan AHP dibandingkan metode asal, metode topsis, metode topsis, metode WP? Karena metode AHP itu lebih lengkap, dalam arti lebih menjangkau hal-hal tertentu yang tidak bisa dihitung secara angka mungkin. Oke, mungkin sambil kita buka aku bisa jelasin. Jadi ini jadi websitenya masih aku buat seperti ini, dimana kita memasukkan data kriteria yang bisa aku masukkan mungkin seperti Wisma. Kalau kita mencari Wisma, di Google ya, mencari Wisma terbaik, di Traveloka misalkan. Di Traveloka mungkin ada akomodasi, kita pilih yang ini. Di sini ada tersedia seperti fasilitas, ada transportasi, konektivitas, jarak pusat kota, jam operasional, parkiran, AC. Tapi di sini tidak ditekankan harga, dimana kalau user memerlukan sebuah kamar Wisma dengan nilai harga yang rendah, serendah-rendahnya, tapi menginginkan fasilitas yang cukup memadai di harga yang user mau. Misal user itu mencari kamar Wisma yang harganya 400.000 dengan fasilitas yang cukup lah untuk si user, tapi di website misal Traveloka ini tidak menampilkan sebuah kamar yang memiliki tarif 400.000, mungkin 500 lebih atau bahkan sampai 600. Mungkin ada kamar yang harganya 400.000, tetapi terkadang ada beberapa fasilitas yang dikurangi atau tidak lengkap yang dimau user. Misalkan user menginginkan sebuah kamar Wisma dengan fasilitas yang baik, luasnya tidak terlalu luas, parkir areanya tidak terlalu luas, keamanannya baik, tarifnya murah. Ada beberapa banyak kamar Wisma yang ada di Traveloka, tetapi si user itu tidak dapat menemukan yang terbaik karena satu, waktu ya, mungkin waktu berpikir, dan si user itu sangat menginginkan harga yang cukup pas di kantongnya dan menginginkan fasilitas lengkap secukupnya. Oke.
Kenapa saya tadi menggunakan metode AHP? Mungkin saat aku mencari fundamental metode AHP, di mana metode AHP itu memiliki banyak kelebihan, mampu menyatukan permasalahan tidak terstruktur jadi model yang mudah dimengerti, menggunakan pendekatan sistem dan berintegrasian secara edukasi dalam memecahkan masalah rumit, terus menggunakan elemen yang tidak bergantung pada hubungan linear alias dapat saling bebas. Jadi antara alternatif itu bisa di one by one versus kita adu satu sama lainnya untuk mencari yang terbaik. Agak ribet ya, karena ya di website Laravel ini saya belum mencantumkan cara rumusnya, cara rumus penghitungannya, karena aku itu belum paham, belum menguasai metode PHP untuk membuat rumus-rumusnya. Tetapi secara fundamental aku bisa mengatakan paham lah. Jadi kalau kekurangan metode AHP itu mungkin bergantung pada input utama. Jadi input utama persepsi ahli. Apabila ahli melakukan kesalahan dalam penilaian, maka model tidak berarti. Jadi itu tergantung manusia sendiri, tergantung kitanya sendiri menilai sesuatu, memberikan sebuah nilai untuk diolah. Jadi kalau misalnya nilainya itu tidak benar, maka salah, maka metode AHP-nya tidak berjalan secara benar nantinya. Di metode AHP tidak menguji secara statistik, hanya matematisnya saja gitu. Jadi untuk membuat, misalkan ada kamar Wisma Budi Mulya dengan tarif sekian, fasilitas sekian, luas sekian, parkir area sekian, security sekian. Kalau misalkan mau nambah alternatif, gimana ya? Itu error. Ini kriterianya udah ada ya. Kalau misalnya mau ditambah kan tinggal masukin kriteria ke C6, terus nama kriterianya apa. Kita analisis. Ada D1, mungkin kita bisa tambah lagi D2, namanya Budi Agung. Dimana Budi Agung ini bisa kita ubah lagi tarifnya berapa, ininya berapa. Ini abaikan ya, ini permisalan. Kalau mau diedit, kita bisa edit lah. Tuh. Kalau hasil analisis mungkin seperti ini. Jadi dimana dua kamar ini, Budi Mulya dan Budi Agung, tarif-tarifnya sekian, parkir areanya sekian, melawan Budi Agung yang tarifnya sekian, luasnya sekian. Jadi nanti ada outputnya mungkin berupa statement kalau Wisma yang disarankan oleh sistem adalah Budi Mulya. Ini masih dua-duanya karena belum ada inputannya ya, jadi masih kosong ya, belum sampai situ aku. Kalau ini nanti aku buatin tabel kayak kita serahkan kriteria masing-masing gitu. Soalnya apa lagi ya, define the problem what you want to solve. Sekali lagi, aplikasi sistem SPK pencarian Wisma terbaik berguna untuk user penggunanya untuk mencari sebuah kamar Wisma, dimana si user ini menginginkan sebuah alternatif seperti harga yang terbaik, fasilitas yang baik, atau tempat parkir yang menurut user yang diutamakan, atau apa lagi ya, atau security yang diinginkan user lebih
lebih diutamakan daripada kriteria lain, kriteria lain gitu. Jadi lebih fleksibel, tergantung usernya mau pengen kriteria apa sih yang mau diunggulin, apa sih yang mau dicari. Jadi ada user lah yang misalnya pengen fasilitasnya itu yang terbaik tapi nggak peduli sama harganya, mau harganya mahal pun dia mau bayar gitu, dia mau deal, dia mau check in. Define benefits gitu sudah, mungkin itu saja. eh, Menurutku sih aku tuh belum membuat sebuah website profil, dimana kalau misalkan website profilnya itu lebih bagus ada karena apa, karena ini masih berupa website yang ya masih berupa website yang belum ada tampilan UI, user interface-nya belum ramah user interface, juga belum ada seperti apa ya maksudku, website yang mengenalkan penggunaan aplikasi ini itu seperti apa. Jadi misalkan ada user baru selain aku yang menggunakan aplikasi yang aku buat ini, mereka pasti kebingungan. Ini inputnya di mana, kegunaannya apa, untuk apa gitu. Jadi mungkin aku akan buat selanjutnya akan buat website profilnya untuk aplikasi ini, untuk mengenalkan apa sih gunaannya aplikasi SPK untuk mencari kamar wisma terbaik, benefitnya dan cara menggunakannya itu di awal. Untuk form loginnya juga iya, dimana user itu harus login dulu ke aplikasi ini baru dia mendapatkan hak akses untuk mengakses ke website. Begitu saja yang bisa aku sampaikan Pak Mirza. Mohon maaf bila ada waktu yang tersedia hanya bisa sampai sini. Terima kasih banyak Pak atas pembelajarannya. Saya Ivan Trijo Santoso, saya cukupkan. Terima kasih.